Halo Cah Gelanggang, gimana kabarnya hari ini? Semoga semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan juga tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Nah kali ini saya bersama Forkom UGM membawa sesuatu yang baru yaitu podcast Kata Gelanggang. Kata Gelanggang ini merupakan salah satu acara dari Forkom UGM dan di sini kita akan membahas hal-hal menarik dari gelanggang yang akan ditayangkan setiap bulannya dengan topik-topik yang menarik dan juga pembicara yang ciamik tentunya. Di episode perdana kali ini, saya Marisa bersama Kata Gelanggang. Di sini kita akan membicarakan tentang gelanggang penuh keberagaman. Nah, saya tidak akan sendirian di sini karena sudah bisa dilihat ada Mas Yuan dari Ditmawa yang akan menjelaskan berbagai macam hal dan pengalaman-pengalamannya selama berdinamika di gelanggang seperti itu ya. Nah, oke, dengan tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita perkenalan dulu dengan Mas Yuan. Boleh diceritakan Mas Yuan? Eh, Salam kenal untuk teman-teman Cah Gelanggang nanti terutama teman-teman angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yuwana Putra, biasa dipanggil Yuwan atau Yuwana. Saya kimia 2017. Oh, bukan. Saya kimia 2011. Oke. Jadi saya masuk Gelanggang pertama kali tahun 2011 akhir. Oh. 2011 akhir, kemudian saya bergabung pertama kali di Gelanggang itu melalui panitia Porsenigama. Jadi saya dari Kopma kemudian didelegasikan di Porsenigama, kemudian waktu itu saya semester 2 berarti. Jadi 2012 awal semester 2 itu mulai bergabung, dan karena saya dari Kopma kemudian menjadi dalam tanda kutip tumbal jadi bendahara. Jadi saya belum pernah pengalaman dan sebagainya, tapi diberikan amanah, dan mulai saat itu saya bergelut dan menimba ilmu di gelanggang yang luar biasa sekali. Oke. Kalau saya nggak salah dengar nih Mas Yuan itu juga kayaknya pernah jadi ketua Forkom ya. Nah, boleh dong diceritain ke Cah Gelanggang yang ada di rumah. Kenapa sih Forkom dan Gelanggang itu seperti satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, dan apa sih Forkom itu sebenarnya? Baik, jadi Forkom ini hanya semacam forum komunikasi untuk teman-teman UKM khususnya, karena waktu itu saya pertama kali juga tahu itu tahun 2012 karena bergabung di Porsenigama, kemudian 2013 diamanai jadi ketua Porsenigama, bendahara Forkom 2014. Kemudian di situ memang waktu itu walaupun sebenarnya sudah ada perbaikan, tapi memang kemudian sebatas hanya forum komunikasi. Akhirnya 2014 mulai 2013 itu tahunnya Mas Hasnan mulai dalam tanda kutip merubah ADART yang ada sehingga lebih banyak mengadvokasi dan memperjuangkan teman-teman UKM. Bukan hanya sekedar berkegiatan bersama, tetapi juga di situ ada fungsi-fungsi advokasi, fungsi-fungsi bagaimana kemudian ketika ada keresahan bersama teman-teman UKM nanti Forkom yang akan menyuarakan itu. Jadi 2015 saya diamanahi, banyak yang saya lakukan sebenarnya adalah perbaikan di internal. Jadi internal Forkom sendiri, kemudian di Gelanggang bagaimana mensolidkan, karena waktu itu juga desas-desus Gelanggang mau dibangun itu sudah ada. Jadi mulai benar-benar mau dibangun itu adalah tahun 2015. Waktu itu ada Tilik Gelanggang sebelum tahun 2009. Jadi Tilik Gelanggang saat durung hilang itu tahun 2015 pertama kali, dan itu menjadi pengalaman saya dan lagi-lagi menjadi ilmu yang sangat berharga, karena di situ kemudian alumni-alumni yang mungkin saya nggak pernah ketemu di situ berbaur semua. Nah, akhirnya kemudian Forkom semakin kesini, semakin eksistensinya semakin terlihat. Kemudian di universitas pun kemudian fungsi-fungsi dan manfaat Forkom ini semakin terlihat, terutama di tahun-tahun ini kan sekarang secara organisasi sudah lebih bagus. Jadi nanti misalnya teman-teman ada keluh kesah, khususnya teman-teman UKM, di tahun 2021 ini pun awal-awal kepengurusan mereka sudah ngegas. Jadi semangatnya sudah menggebu-gebu untuk membantu teman-teman UKM, dan saya sangat apresiasi kepada teman-teman pengurus 2021. Semoga nanti terjaga sampai akhir tahun, sampai akhir periode untuk membantu teman-teman UKM. Kurang lebih seperti itu. Jadi hanya forum komunikasi, bukan UKM, kemudian bukan juga
membawahi teman-teman UKM. Jadi memang kadang ada yang menganggap bahwa Forkom kemudian membawahi teman-teman UKM, tapi semoga tidak banyak karena memang di situ lebih banyak fungsi koordinasi. Oke. Jadi beda, memang ada Forkom di misalnya di LMB ITS itu lembaga minat bakatnya kayak Forkomnya itu bahkan berhak memberikan hukuman kepada UKM. Misalnya Forkom mengadakan latihan, kemudian UKM-nya nggak mengikuti, itu nanti akan ada punishment dan sebagainya. Tapi kalau di Forkom di UGM tidak lebih kekeluargaan, kemudian menjadi forum bersama. Oke, menarik sekali. Nah, tadi Mas Yuan sempat menyinggung soal gelanggang mau dibangun kembali dan sebagainya itu. Nah, sebenarnya gelanggang itu tuh apa sih? Apakah cuma sekedar bangunan atau ada sesuatu di dalamnya yang bisa membuat anak-anak gelanggang, cah gelanggang itu merasa berat gitu untuk kehilangan gelanggang? Kalau di era saya terutama bukan berat lagi, tapi sangat berat kehilangan gelanggang karena kalau yang saya tangkap mungkin misalnya dari dua kata atau misalnya menggambarkan gelanggang itu sumber ilmu. Bagaimana saya dari kimia, kemudian saya sekarang di Direktorat Kemahasiswaan yang tidak ada hubungannya sama sekali sama prodi saya, disiplin ilmu saya, tetapi kemudian saya menimba ilmu itu dari gelanggang. Banyak senior-senior kita, mas mbak kita, cah gelanggang itu memberikan bekal yang cukup cukup bukan cukup lagi ya sebenarnya, tapi sangat-sangat cukup untuk apa ya, kalau katanya almarhum Pak Gagak saya masih ingat, untuk menghadapi nanti kehidupan yang sebenarnya. Karena waktu itu beliau waktu menasihati saya waktu saya masih kuliah. Jadi sumber ilmu, kemudian mungkin misalnya ada yang dari sudut pandang dapat jodoh ya mungkin sumber jodoh juga. Jadi misalnya di sana ternyata dapat pekerjaan mungkin juga sumber rezeki juga. Nah, jadi memang kemudian sudut pandang dari teman-teman cah gelanggang ini berbagi sudut pandang ya, karena memang kalau saya memang dapatnya banyak, yang sangat dapatkan itu ilmu. Saya jadi fasilitator, jadi trainer itu seperti apa, ada senior saya yang mengajarkan namanya Mas Agus As. Kemudian oh kamu harus kalau bisnis harus kayak gini, ada senior saya juga yang mengajarkan. Jadi ternyata dari ilmu-ilmu yang diajarkan itu ternyata saya sepertinya ditakdirkan untuk tetap membantu teman-teman di UKM di Direktorat Kemahasiswaan. Oke, menarik sekali. Nah, tadi Mas Iwan juga sempat menyinggung soal makin kesini setelah kepengurusan Mas Iwan, makin kesini semakin antusiasme dan semangat dari teman-teman pengurus Forkom ini kan semakin terlihat. Nah, kontribusi aktif Forkom untuk gelanggang dan untuk UKM itu sendiri mungkin bisa diceritakan lebih mendetail gitu Mas Iwan? Kalau kontribusi Forkom misalnya ke kegiatan bersama ya, ada Porsenigama, ada Gelanggang ISPO, ada HUT, kemudian ada GER. Itu salah satu forum ya, mungkin kalau bisa disebut juga organisasi kemanusiaan yang ada di UGM yang paling, kalau menurut saya paling disegani. Jadi kalau di luar kalau mendengar GER itu ketika ada bencana dan apa memang kemudian larinya ke GER. Dan itu menjadi kontribusi yang sangat bagus sekali, terutama misalnya kayak COVID kemarin, kolaborasi dengan kakak-kakak kita di Kagama Gelanggang, GER, kemudian dengan bukan hanya teman-teman Gelanggang tapi bahkan teman-teman dari fakultas yang mau bergabung di Gelanggang Bergerak waktu pandemi COVID awal-awal itu. Nah, kemudian mereka membentuk itu, melakukan bantuan, kemudian melakukan yang mungkin bukan hanya materi tapi fisik, kemudian juga pikiran, itu bahkan menginap di Gelanggang, itu sangat luar biasa. Jadi kontribusi-kontribusi seperti itu yang bukan hanya didapatkan oleh teman-teman Gelanggang dan UGM tapi juga masyarakat luar. Dan itulah ciri khasnya Gelanggang. Bahkan sampai sekarang itu salah satu pengabdian masyarakat Kagama Gelanggang itu ada di Pakem Binakun. Jadi kalau dulu cuma di Amput teman-teman Swaga, kalau sekarang sudah mulai kolaborasi lagi dengan teman-teman KKN. Itu juga memang kemudian bagaimana kontribusi Gelanggang mengangkat nama UGM tapi juga bermanfaat kepada masyarakat. Kemudian kalau misalnya ke UKM sendiri tentunya banyak sekali. Misalnya kayak sekarang aja teman-teman Forkom ini sedang mengadvokasi misalnya sekre, kemudian hal-hal kecil seperti wifi, listrik dan sebagainya. Kemudian
dana, kemudian soal administrasi dan sebagainya, itu selalu dibantu teman-teman Forkom. Dan semoga nanti di 2021 ini kontribusi-kontribusi kecil ini akan lebih banyak dan teman-teman UKM bisa lebih merasakan manfaat adanya Forkom. Oke, semoga bisa, harapannya Mas Yuan itu bisa terlaksana Amin, ya amin, untuk amin, teman-teman amin. pengurus Forkom. Nah, waktu Mas Yuan menjabat sebagai perangkat di Forkom itu sendiri, ada nggak cerita-cerita menarik gitu, baik itu mungkin di Forkomnya atau di gelanggang gitu, yang tidak bisa dilupakan? Menariknya waktu itu yang sangat terkenang ya, waktu itu saya bendahara Forkom 2014 itu kelut meletus. Oh. Jadi kelut meletus, saya itu juga sebenarnya masih sempat ketawa-ketawa waktu kelut meletus itu, karena waktu itu kalau nggak salah bulan Desember atau apa, tapi saya sedikit lupa karena saya bangun itu dibangunin sama teman-teman kos. Wih, ada hujan salju katanya. Saya masih sempat ketawa-ketawa. Iya. Kemudian saya masuk ke gelanggang karena teman-teman gelanggang harus bergerak dengan cepat membagikan masker. Kemudian di situ waktu itu saya ingat juga bekerja sama dengan Mas Iqbal. Jadi Mas Iqbal itu salah satu founder, sampai sekarang juga penggerak Masker Heroes. Jadi waktu itu mengumpulkan masker-masker dan donasi-donasi dalam bentuk lain. Sewaktu itu kita juga kerjasama sama Marzuki. Kalau di akun Instagramnya namanya Kill the DJ. Oh, Jadi salah pernah dengar. satu penyanyi di Jogja. Waktu itu kita kerjasama dan saya merasakan yang saya bangun ketawa-ketawa, ternyata teman-teman gelanggang itu sudah mempersiapkan apa yang harus dilakukan. Dan itu kemudian saya dalam tanda kutip mengingatkan kepekaan sosial saya. Ternyata teman-teman gelanggang kemudian tanpa dikoordinir, tanpa kemudian ada instruksi khusus dari universitas, mereka sudah bergerak. Waktu itu kemudian mengumpulkan dana dan sebagainya, ada yang berangkat ke Kelut langsung, tetapi kita juga membagikan masker di sekitar DIY dan sebagainya, karena memang yang terdampak luas abunya itu kan malah DIY, Iya. kemudian Jateng, Solo dan sebagainya. Iya, waktu saya itu masih SMP. Oh, masih SMP. Iya. Aduh, saya sudah semester berapa ya? Aduh, Bangun-bangun kita sepertinya kok terpaut. waktu itu saya mau bangun berangkat sekolah, ya gitu udah gelap Udah semua gelap, dan betul. hujan salju. Iya, hujan salju. Dan itu yang paling terkenang waktu pertama kali, karena sebelumnya memang sering berkegiatan di Forkom, tetapi kan memang konteksnya jadi panitia Persendigama, kemudian membantu kegiatan-kegiatan lain. Tapi waktu 2014 menjadi bendahara Forkom, kemudian itu, dan ada hal yang lain itu kemudian kepercayaan. Kemudian tidak mudah kayak saya kemudian diamanahi memegang bendahara, padahal mungkin teman-teman yang lain itu di gelanggang kan juga orang-orang dari multi UKM ya, multi UKM, kemudian kok bisa saling percaya kayak gini, dan akhirnya ya saya melakukan apapun amanah yang saya dapatkan di gelanggang itu dengan penuh tanggung jawab. Dan yang paling unik itu juga kadang kita harus adaptasi. Saya dari Kopma gitu, Kopma itu mungkin teman-teman kalau pengurus yang sekarang bisa melihat misalnya ada asep atau apa, itu pasti pakaiannya selalu rapi gitu. Waktu saya masuk gelanggang pertama kali itu juga saya harus adaptasi, karena saya di Kopma juga pernah jadi asbid, kemudian jadi beberapa pengurus dan kepanitiaan, itu bajunya selalu dimasukkan, kemudian pakai celana kain, pakai kemeja gitu, kemudian rapat di kafetaria. Kalau teman-teman udah pernah melihat kafetaria di gelanggang itu, saya pakai baju rapi, kadang pakai ID cardnya Kopma. Sedangkan teman-teman UKM lain itu ya kadang katok suwek-suwek, celana pendek. Kemudian bukan berarti kemudian kita harus kok cah yang ini. Itulah keberagaman, itulah kemudian kita harus adaptasi. Bagaimana waktu itu saya benar-benar menerapkan ilmu saya yang saya dapatkan di Kopma, kemudian saya adaptasikan di gelanggang. Jadi memang kemudian gelanggang ini menjadi yang suatu rumah yang benar-benar multidisiplin ilmu, multi UKM, keterampilannya berbeda-beda. Oke, jadi belajar tentang kepekaan sosial, kemanusiaan, Betul. tanggung jawab. Betul. Jadi banyak sekali ya yang Banyak bisa sekali, betul. Mas Yuan petik gitu dari Forkom dan dinamikanya di gelanggang. Oke, selanjutnya. Oke, jadi tadi kita Mas Yuan di gelanggang itu belajar tentang kepekaan sosial yang tadinya sebenarnya tadi pagi masih ketawa-ketawa gitu, ternyata masalah itu seserius itu dan teman-teman di gelanggang itu sudah tergerak terlebih dahulu. Betul. Jadi kemanusiaan, kepekaan sosial, terus
toleransi, tanggung jawab. Nah, ada lagi nggak Mas yang apa ya? eh Semua harus tahu, yang cah gelanggang harus tahu, apalagi yang didapatkan di gelanggang itu sendiri. Yang paling banyak itu adalah ilmu. Karena di gelanggang waktu itu ketika gedung gelanggang itu masih ada, banyak mas mbak kita yang ada. Kemudian mereka juga memiliki pengalaman-pengalaman khusus. Misalnya kayak ada Mbak Heni, pengalamannya di film, kemudian Mas Iqbal, bagaimana dia bergerak di bidang kemanusiaan dan sosial, kemudian Mas As di usaha dan sebagainya. Itu ilmu-ilmu yang nggak pernah saya dapatkan. Kita hanya cukup mendengarkan, itu aja banyak ilmu yang kita serap. Jadi kemudian banyak yang mungkin di organisasi-organisasi lain untuk sharing sama alumninya itu tidak semudah di gelanggang. Karena memang alumni di gelanggang, Kagama Gelanggang itu masih sering main ke gelanggang, berkunjung, kemudian memberikan nasihat dan masukan kepada adik-adik di gelanggang. Kemudian hal lain yang saya dapatkan adalah saya itu sebenarnya latar belakangnya dari SMA yang sampai saat ini alumni SMA saya yang masuk UGM itu baru saya. Oke. Jadi saya adalah angkatan kedua. Jadi ini juga untuk penyemangat bagi teman-teman 2020 atau mungkin nanti yang baru mau masuk UGM. Saya adalah dari MA USB Kabupaten Karimun, itu di Tanjung Bali Karimun, Kepulauan Riau sana. Jadi USB itu bukan perangkat ya, tapi unit sekolah baru. Jadi saya waktu itu SMA pernah di Getasan Kabupaten Semarang, kemudian dipindahkan ke sana. Saya adalah angkatan kedua sekolah tersebut. Teman-teman mungkin kalau di Jawa, mungkin di Sumatera yang memang sudah kota-kota besar, sekolahnya atau SMA-nya atau SMK-nya mungkin sudah cukup maju. Tetapi kemudian saya berangkat dari sana yang mungkin ketika praktikum pun nggak selengkap, misalnya teman-teman SMA di Jawa. Saya juga bisa masuk kimia itu juga nggak terduga. Sampai sekarang itu kok bisa ya saya keterima di kimia UGM. Jadi sampai saat ini yang masuk UGM dari alumni saya itu baru saya, dan kemudian saya mendapatkan ilmu banyak, walaupun mungkin ini di SMA atau SLTA lain itu mungkin udah diajarkan oleh mentor-mentornya, tetapi saya belum pernah mendapatkan itu di pengalaman hidup sebelum-sebelumnya. Jadi ada mentor saya di Kokma itu bagaimana mengajarkan saya untuk memanage, untuk komunikasi dengan teman-teman di gelanggang itu seperti apa. Ini contoh catatan saya. Jadi ini tertanggal 16 bulan 10 tahun 2012. Jadi saya waktu itu masih punya HP-nya Nexian. Jadi kalau getar itu satu kelas dengar semua. Jadi saya kuliah itu masih kadang di Milan, MIPA Selatan, kursinya kursi bangku yang benar-benar kayu tebal itu. Ya. Jadi kalau getar ya langsung satu kelas dengar semua, HP-nya Nexian. Jadi mungkin untuk mencatat dan sebagainya sekarang ada smartphone untuk mencatat harian dan sebagainya itu mudah sekali. Waktu itu saya ini selalu kantongin. Jadi saya selalu mengantongin tulisan kecil ini hanya contoh aja, tapi sebenarnya saya banyak punya catatan-catatan kecil ini banyak. Jadi saya selalu kantongin di sini. Ini mencatat harian saya. Jadi ini contohnya 16 bulan 10 tahun 2012 itu saya harus ngapain aja. Misalnya 07 gitu ya. Jadi saya ini adalah kemudian diminta untuk mengukur kemampuan saya. Di gelanggang kamu jangan sampai ikut serba, kamu ikut itu dan sebagainya. Akhirnya saya ketika diajarkan tahun 2012 kemudian saya terlalu banyak mengikuti kegiatan, akhirnya kemudian saya diajarkan kapasitasmu dan kemampuanmu maksimal seperti apa. Kamu lakukan itu. Kemudian akhirnya 2013 saya hanya fokus di Porsindigama sama di BMKM MIPA. Ini contoh aja. Jadi ada ketemu Pak Senawi, waktu itu direkturnya masih Pak Senawi, ketemu Pak Irfan, ketemu Pak Samino, kemudian ada praktikum, ada konsolidasi panitia, kemudian sampai jam 21 ini buat laporan. Jadi ada list-list yang kira-kira yang saya nggak mampu laksanakan apa, nanti dievaluasi. Ini kayak contohnya, misalnya ini ada yang terlaksana, ada yang nggak, ternyata ambil proposal ini saya nggak terlaksana. Jadi kemudian di situ saya diajari juga bagaimana tanggung jawab itu juga sesuai kemampuan. Dan jangan lupa di gelanggang, karena kemudian banyak orang, kemudian banyak multidisiplin ilmu, kemudian banyak yang mungkin dari berbagai macam, saya waktu itu selalu juga menerapkan namanya evaluasi diri. Jadi apapun kepanitiaan saya jadi koordinator, saya jadi ketua panitia, itu saya selalu membagikan kertas-kertas kecil seperti ini.
Iya, iya, iya. Jadi kertas-kertas spesial kecil seperti ini saya selalu bagikan kepada teman-teman panitia. Saya minta mereka nggak usah menuliskan nama. Oh, jadi Jadi anonim ya. anonim, cukup mereka menuliskan kritik, masukan kepada saya, biar saya juga tidak lupa diri saya. Karena terkadang ada yang memang mungkin, wah aku sudah merasa maksimal, saya udah tak lakuin semua ini. Ternyata menurut orang lain itu berbeda. Dan itu saya pelajari di gelanggang. Saya mungkin merasa, oh ini udah paling bagus ini, target yang saya laksanakan di Porsindigama, di GLX, di Forkom itu paling bagus. Ternyata ada orang yang mungkin, oh itu kurang, kamu Masih terlalu bisa emosional, ini. kamu terlalu ini dan sebagainya. Dan catatan-catatan kecil ini sampai sekarang saya simpan. Hmm. Ini tahun-tahun 2011, 2012, 2013. Nah, ini ada yang misalnya lebih kompak aja buat Danus, saling terbuka sama panitia lain, kemudian banyaklah masukan-masukan lain kepada pribadi saya. Iya, yang Ya. bisa untuk mengembangkan diri Betul. lagi ke depannya Jadi seperti di itu ya. gelanggang memang karena kita banyak beragam, nah harapannya ilmu-ilmu itu kemudian juga jangan sampai kita cuma menyerap, kemudian cuma mendengarkan, tapi harapannya diaplikasikan. Kemudian sampai nanti insya Allah teman-teman lulus ketika setelah dari gelanggang pasti teman-teman punya ilmu lebih yang didapatkan dari gelanggang. Itu. Oke, menarik sekali yang sudah disampaikan oleh Mas Yuwan tentang apa yang didapatkan di gelanggang, apa keterkaitan antara Forkom dengan gelanggang, dan kenapa tidak bisa dipisahkan. Lalu selanjutnya kita langsung saja masuk ke segmen selanjutnya ya, Mas Yuwan. Ini tentang keberagaman di gelanggang. Tadi udah disinggung-singgung sedikit sih tentang ada lintas UKM dan juga teman-teman dari fakultas-fakultas yang berbeda gitu. Nah, boleh dong Mas diceritain gitu. Apa sih yang membuat Mas Yuwan, kejadian apa di gelanggang yang membuat Mas Yuwan merasa kayak wah di sini sangat toleransinya tinggi, keberagamannya tinggi seperti itu. Boleh diceritakan? Salah satu yang saya ingat waktu itu melalui sekber kerohanian. Jadi ada 5 UKM di masing-masing agama yang diakui di Indonesia. Kemudian tergabung kalau di Forkom ya ada sekber kerohanian karena ada 4 sekber olahraga, seni, khusus dan kerohanian. Waktu itu sampai saat ini bahkan saya rasa teman-teman di sekber kerohanian juga masih semangat itu adalah mengaspirasikan tentang rumah ibadah. Misalnya yang saat ini sudah terfasilitasi dengan bagus kan agama Islam. Islam. Tetapi kemudian teman-teman Jamaah Salahuddin kerohanian Islam, UKM kerohanian Islam yang ada di UGM juga membantu bagaimana misalnya rumah ibadah untuk teman-teman agama lain itu harus ada di UGM. Dan itu saya merasa oh ya memang harus kayak gini. Ya. Jadi kemudian ada rasa bukan hanya toleransi dalam ibadahnya tetapi juga memperjuangkan. Karena ada agama lain di UGM yang rumah ibadahnya belum ada dan mungkin sampai sekarang. Semoga nanti misalnya renovasi gelanggang ini yang ada yang mungkin sampai pembangunannya dari pintu masuk sampai PKKH, semoga nanti memang ada ruang-ruang juga untuk rumah ibadah teman-teman yang lain sehingga agama lain selain agama Islam, dan nanti misalnya nggak dibangun di situ harapannya ada di lingkungan UGM yang memang khusus. Dan itu saya waktu itu kemudian gini ya, mereka juga sebenarnya nggak ada keuntungan buat mereka juga, tapi kemudian mereka juga mampu atau mau kemudian membantu teman-teman kerohanian lain untuk memperjuangkan rumah ibadah yang ada di UGM. Itu yang mungkin saya rasakan. Kemudian salah satu di gelanggang itu kan ada musola kecil ya. Ya. Musola kecil gitu. Salah satu toleransi kemudian terkadang gitu teman-teman Jamaah Salahuddin itu misalnya azan dan sebagainya, tetapi juga misalnya ada sisi-sisi lain yang masih beraktivitas gitu. Karena memang mungkin masih ada rapat, ada yang masih berdiskusi, mungkin ada yang baru selesai latihan, kemudian kadang juga sholat masih habis latihan, kemudian langsung sholat dan sebagainya. Tetapi kemudian ya mereka benar-benar saling menghormati aja. Kemudian misalnya ada yang azan juga langsung berhenti. Kemudian bukan itu suatu hal yang tidak perlu disuruh, misalnya diumumkan mohon teman-teman berhenti sejenak dan sebagainya, tidak perlu. Tapi kemudian teman-teman yang lain ketika ada yang mau beribadah pun langsung berhenti dan sebagainya. Itu yang hal lain. Kemudian selain itu toleransi bukan sisi agama ya, tapi soal budaya. Ada teman-teman kita mungkin dari timur, dari barat, dari tengah dan sebagainya, dari multi budaya, suku dan sebagainya. Toleransi lain ya betul-betul ada di gelanggang itu karena
tidak melihat. Jadi misalnya saya dari Magelang, kemudian saya berkegiatan dengan teman-teman dari timur atau mungkin dari barat dan tengah atau mungkin dari Sunda dan sebagainya, kemudian tidak membeda-bedakan. Kita tidak merasa misalnya saya tuan rumah dari Magelang atau mungkin Icak dari Jogja, wah aku orang Jogja, aku sing duwe UGM dan sebagainya, enggak. Tapi kemudian kita ya benar-benar sama rata, kita dari Indonesia untuk UGM, kemudian nanti harapannya pun ketika lulus dari UGM, lulus dari gelanggang, memang harus ada ilmu yang diterapkan nanti untuk Indonesia. Jadi benar-benar beragam. Sampai sekarang pun alumni-alumni yang dari luar itu juga masih sering berkunjung gitu. Nah, teman-teman misalnya kalau sekarang mungkin 2021 mungkin nama kakak kita, mas mbak kita itu mungkin hanya beberapa ya, nggak sebanyak ketika di gelanggang, Iya. tetapi masih sering berkumpul sekarang mungkin di Stadion Pancasila. Mereka saling bertukar pikiran, kemudian saling berdiskusi, kemudian juga keberagaman itu bukan soal suku, budaya, agama, tapi juga soal umur gitu. Iya. Jadi walaupun kita misalnya masih angkatan baru, angkatan yang masih 2000-an, 2010 ke atas, tetapi kakak kita, mas mbak kita di Cagelanggang ini yang mungkin lulusan-lulusan 80, 90 itu juga menghargai kita gitu. Mendengarkan aspirasi kita juga. Kemudian nggak menganggap, oh, kuwi canyar dan sebagainya. Enggak. Malah mereka senang ketika kita ikut bergabung, ikut berdiskusi, kemudian mengikuti kegiatan mereka. Salah satunya kan Paku Sore, Iya. kemudian ada kegiatan-kegiatan lain. Paku Sore itu kegiatan jalan santai yang dilakukan setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Di situ juga, kemudian Paku Sore cuma olahraga bukan gitu. Kemudian di situ juga ada keberagaman lain. Ternyata di situ melahirkan misalnya ada yang bisnis kuliner, ya udah berjualan lewat Paku Sore. Kemudian ketika ada salah satu rekan, mas mbak kita atau adik kita ada bencana atau mungkin ada musibah lain, kita saling membantu. Ayo ya, mengumpulkan donasi dan sebagainya, nanti kita menyumbangkan bukan atas nama individu dan sebagainya tapi atas nama gelanggang, atas nama Paku Sore, atas nama Mejalor Kagama Gelanggang. Itu yang memang kemudian saya rasakan. Jadi tidak melihat umur, tidak melihat agama, tidak melihat suku budaya. Ketika memang ada yang kesusahan harus kita bantu, kita bantu. Ada yang bahagia, kita juga ikut bahagia. Bahagia. Betul. Jadi jangan sampai juga teman-teman yang sukses-sukses itu, misalnya ada yang habis dilantik jadi apa, dilantik apa, kita juga ikut senang. Karena juga insya Allah kesuksesan yang diraih oleh mas mbak kita itu juga berdampak untuk adik-adiknya. Supaya lebih aktif lagi Betul, gitu betul, ya betul. Mas Iwan Sip. ya. Oke, jadi tadi kita udah membicarakan tentang keberagaman yang ada di Gelanggang dari berbagai macam aspek gitu. Mungkin ada cerita lain gitu dari Mas Iwan yang uh, tidak bisa dilupakan dari Gelanggang itu sendiri. Salah satunya itu solidaritas. Jadi ini baru terjadi kemarin tahun lalu. Salah satunya yang terjadi pada pengurus Forkom 2020 itu mengalami kecelakaan di salah satu tempat di Jogja. Kemudian itu siang mengabari lewat saya. Kemudian saya mengabari teman-teman yang lain. Akhirnya teman-teman yang lain yang masih ada di kos, ada yang di sekretariat, ada yang waktu itu juga masih berjaga alma mater. Kemudian ada kegiatan lain. Kemudian mereka menawarkan bantuan. Perlu dibantu nggak? Perlu dijemput nggak? Perlu diantar ke rumah sakit nggak? Parah nggak? Itu salah satu bentuk solidaritas yang begitu apa ya natural karena kekeluargaan di gelanggang. Lahir bukan hanya sekedar kita dari koordinasi dari rapat, tetapi memang selain kita berkegiatan bersama ada nilai-nilai kekeluargaan solidaritas yang kita dapat. Salah satunya mungkin solidaritas itu juga nanti akan berdampak atau akan memberikan manfaat kepada Indonesia atau paling tidak masyarakat yang ada di DIY. Solidaritas yang ada misalnya membentuk tim KKN. Salah satunya kemarin sudah berjalan satu periode yang akan direncanakan mungkin 3 periode atau 4 periode didampingi oleh Kagama Gelanggang dan bekerjasama dengan DPKM dan pemerintah Desa Pakem. Itu juga kalau misalnya tanpa solidaritas, teman-teman dari masing-masing UKM, dari anggota UKM yang berbeda, multidisiplin ilmu yang berbeda, mungkin mereka nggak mau bergabung, kemudian mengabdikan diri kepada masyarakat, kepada Indonesia. Itu salah satu juga bentuk solidaritas yang ada. Solidaritas yang lain pernah tercipta, itu yang begitu nyata itu tahun 2020. Salah satunya lewat gelanggang bergerak. Gelanggang bergerak itu dananya itu berasal dari bantuan dari donasi mas mbak kita di Kagama Gelanggang dan mungkin tetap dibantu operasional dari teman-teman mahasiswa, tetapi sebagian besar itu dari Kagama Gelanggang. Kemudian tadi sempat saya menyebutkan
dananya Kagama Gelanggang itu sedikit dalam tanda kutip menipis. Menipis itu bukan karena kemudian kita salah memanage atau mungkin kita menghambur-hamburkan uang tersebut, tetapi uang kita yang ada di kas itu kita sepenuhnya kita sumbangkan untuk Gelanggang Bergerak waktu pertama kali menangani pandemi COVID yang ada di Indonesia ini. Kita membeli alat, kita menyumbangkan berbagai alat-alat juga, bukan hanya untuk UGM tapi ke rumah sakit, ke puskesmas, bahkan kita memberikan bantuan beberapa puskesmas di lereng Merapi. Itu salah satu bentuk solidaritas yang ada di Gelanggang, kemudian memberikan kebermanfaatan untuk Indonesia, untuk masyarakat sekitar, dan mungkin khususnya adalah UGM sendiri. Oke, menarik sekali. Dan tadi kita udah banyak sekali menyinggung tentang keberagaman di Gelanggang, lalu juga apa yang sudah Mas Yuan dapatkan dari dulu sampai sekarang ini di Gelanggang dan di Forkom. Nah, terakhir nih Mas, sebagai penutup, keberagaman menurut Mas Yuan itu apa? Sebenarnya keberagaman menurut saya toleransi. Jadi kita cukup memahami sudut pandang setiap orang. Jadi contohnya tadi yang misalnya saya menganalogikan dengan evaluasi diri, itu kan sebenarnya juga keberagaman. Kita mungkin beranggapan itu benar, itu salah, itu betul atau apa, tetapi mungkin bagi orang lain belum tentu sama dengan apa yang kita pikirkan. Teman-teman silakan memikirkan hal-hal tersebut dengan matang. Jika misalnya ada apa-apa, kemudian tidak cepat mengambil kesimpulan. Toleransi, kemudian memahami sudut pandang orang lain. Insya Allah keberagaman itu akan lahir. Karena misalnya terkait suku budaya dan sebagainya, masing-masing punya adatnya masing-masing. Tetapi kalau kita misalnya sudut pandangnya kemudian lebih luas, ya itu mungkin budayanya mereka. Kita nggak bisa menghakimi. Oke, kita hargai karena mereka misalnya beribadah seperti itu, cara makannya seperti itu. Jadi sudut pandang toleransi itu yang mungkin nanti akan membawa keberagaman itu berjalan dengan baik. Jadi tidak perlu kemudian kita saling mencerca dan sebagainya. Sudut pandang kita aja yang kita upgrade. Jadi ternyata kita baru melihat dari sudut pandang sini loh. Ternyata ketika kita bergeser sedikit, ternyata sudut pandangnya lain. Ketika kita balik badan, sudut pandangnya lain lagi. Kayak kita melihat barang aja. Kita melihat mic ini, dari sudut pandang saya ini ada tulisannya. Dari sudut pandangnya Mbak Eca, nggak ada ternyata. Dari sudut sana ada tiangnya. Ternyata dari sudut sini tiangnya kok nggak ada. Itu salah satu contoh aja. Jadi keberagaman teman-teman silakan memaknai itu dengan teman-teman harus memperluas sudut pandang dan cara berpikir untuk menghargai teman-teman yang lain. Dan keberagaman itu sendiri bisa kita temukan di Gelanggang. Betul, kalau di Gelanggang apapun bisa ditemukan termasuk jodoh. Nah, semoga nanti yang berjodoh, yang berpacaran di Gelanggang semoga langgeng juga. Karena memang ya kemarin waktu di Gelanggang pasti ada aja yang misalnya saya dari UKM Suwaga ketemu UKM apa dan itu sudah banyak terjadi. Jadi bukan hanya ilmu, bisa jodoh, bisa kemudian rezeki, relasi yang saya dapatkan di Gelanggang, yang saya dapatkan di Ditmawa ini kan juga sebenarnya saya dapatkan di Gelanggang. Makanya bagaimanapun saya di Direktorat Kemahasiswaan tidak akan melupakan bagaimana saya dulu di Gelanggang. Bagaimana Mas Mbak dan teman-teman seangkatan saya, adik-adik saya, itu bagaimana kemudian memberikan masukan-masukan dan ilmu-ilmu baru kepada saya. Oke, baik. Terima kasih sekali Mas Yuan atas sharingnya pada kesempatan kali ini. Semoga bisa terus selalu menemani dan mensupport teman-teman Cah Gelanggang yang sedang berdinamika di Gelanggang seperti itu ya. Terima kasih sekali Mas Yuan. Jadi dari yang sudah kita obrolkan pada hari ini, yang sudah kita perbincangkan pada hari ini, Gelanggang itu penuh sekali dengan keberagaman. Nah, tapi keberagaman apa lagi yang ada di sana akan kita kupas lebih dalam lagi di episode yang selanjutnya. Oke. Kalau gitu sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.